Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi e-bisnis ini kita akan membahas bab tentang e-bisnis di dunia cyber. Fenomena e-bisnis tidak dapat disangkal telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju maupun negara berkembang. Konsep baru yang berkembang karena kemajuan teknologi informasi dan berbagai paradigma bisnis baru yang ini dianggap sebagai kunci sukses untuk keberhasilan perusahaan-perusahaan di era informasi dan di era di masa yang akan datang. E-bisnis ini memperlihatkan ya bagaimana teknologi elektronik dan digital berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis, yaitu pertukaran barang dan jasa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Terutama dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah stakeholder. Seperti halnya pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. E-bisnis ini merupakan salah satu jalan yang dimaksud untuk menuju kepada the creation of wealth bagi sebuah perusahaan. Harap diperhatikan bahwa e-bisnis bukanlah merupakan tujuan atau Roma itu sendiri. Dengan kata lain, cakupan atau spektrum e-bisnis dapat sangat luas wilayahnya tergantung dari masing-masing orang melihat definisi kata bisnis itu sendiri. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang kerap dipakai adalah dengan menggunakan prinsip 4W, yaitu dimensi what, who, where, dan why. Sebagaimana gambar di sebelah kanan, kita coba lihat. Dimensi what. Banyak orang mempertukarkan istilah e-bisnis dengan e-commerce. Secara prinsip, pengertian e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Bahkan secara filosofis, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis itu sendiri. Jika e-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital, e-bisnis memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas, relasi antara dua entitas perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, serta pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya, dan lain sebagainya. Adanya internet telah memungkinkan perusahaan untuk menjalin komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar entitas. Dalam hal ini adalah pelanggan, mitra, pesaing, pemerintah, dan lain sebagainya yang ada di dunia maya. Karena sifat komunikasi tersebut merupakan bagian dari sebuah sistem bisnis. Maka dapat dimengerti luasnya pengertian dari e-bisnis itu sendiri. Dimensi who, siapa saja yang terlibat di dalam e-bisnis. Seperti yang tersirat dalam definisinya, semua pihak atau entitas yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-bisnis itu sendiri. Paling tidak ada 7 ya, A sampai G, kualifikasi atau klasifikasi entitas yang kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan e-bisnis itu sendiri, yaitu agent, bisnis, consumer, device,
employee, family, dan government. Contohnya di sini adalah tipe B2C ya, misalnya ya B2C, business to consumer, yang merupakan mekanisme hubungan perdagangan antara sebuah perusahaan dengan pelanggannya. Atau tipe G2G, government to government, yang menghubungkan dua buah negara untuk permasalahan ekspor dan impor. Ya, di sini merupakan sebuah dimensi hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Disinilah dimensi dari who itu dijawab gitu. Berikutnya dimensi where. Tidak sedikit orang awam mempertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam e-bisnis. Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu di mana saja sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. Berbeda dengan bisnis konvensional di mana transaksi biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan yang bersangkutan. Maka di dalam e-bisnis, interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses. Di rumah misalnya ya, kita itu bisa menggunakan telepon atau web TV untuk berkomunikasi dengan perusahaan penjual produk atau jasa begitu. Di kantor misal, seorang karyawan dapat menggunakan perlengkapan komputer gitu ya, komputer, internet, atau bahkan di mobil kita bisa megang gadget kita gitu. Ya. Terus misalnya juga di lokasi keramaian seperti mall, toko, pasar, masyarakat dapat memanfaatkan ATM atau fasilitas-fasilitas elektronik yang lain untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan kata lain, istilah di mana saja untuk melakukan hubungan dengan siapa saja bukanlah sekedar semboyan yang muluk-muluk, tetapi telah menjadi kenyataan di dalam implementasi dari e-bisnis itu sendiri. Dimensi yang terakhir adalah dimensi why. Banyak pertanyaan ya yang menghantui para pelaku bisnis tradisional adalah mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis. Dan bahkan implementasi tersebut sesegera mungkin sebagai model bisnis di masa mendatang. Penerapan konsep e-bisnis secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mengimplementasikan e-bisnis, perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru yang selama ini belum pernah ditawarkan kepada masyarakat. Di samping itu, terbukti telah banyak perusahaan yang melakukan transformasi bisnis atau perubahan bisnis inti begitu setelah melihat besarnya peluang bisnis baru di dalam menerapkan konsep e-bisnis. Yang tidak kalah menariknya adalah bahwa dengan menerapkan konsep jejaring ya, yaitu internetworking begitu, sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dapat dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan raksasa untuk menawarkan berbagai produk dan jasa kepada pelanggan. Dan tidak jarang terdapat sebuah perusahaan berskala kecil, ya ini kalau kita lihat dari jumlah karyawannya ya begitu, yang pendapatannya dapat melebihi perusahaan menengah maupun besar karena strategi efektif mereka dalam menerapkan e-bisnis. Dari pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya tadi, kita ketahui bahwa atau dapat kita simpulkan bahwa
E-bisnis ini adalah istilah ya yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dijalankan pada internet atau penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari suatu bisnis. Dengan kata lain, e-bisnis ini juga merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan. Dapat juga berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, ya, dan juga untuk peningkatan produktivitas dan profit. Dewasa ini banyak sekali para praktisi bisnis dan akademisi ya, yang percaya bahwa sebuah paradigma ekonomi baru telah lahir. Sebagian menamakannya sebagai ekonomi, sementara yang lainnya lebih suka menggunakan istilah-istilah semacam internet ekonomi, digital ekonomi, new ekonomi, dan lain sebagainya. Namun banyak pula yang menilai bahwa paradigma baru tersebut sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah the old economy with the new technology. Terlepas dari benar tidaknya adanya paradigma tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi fenomena yang menarik karena adanya suatu negara atau arena baru, maaf ya, itu ada arena baru di internet gitu, yang kerap dinamakan dengan dunia maya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Dunia maya ini kan merupakan suatu tempat bertemu dan berkumpulnya berbagai individu, kelompok masyarakat, perusahaan, konsumen, organisasi, komunitas, dan berbagai jenis entitas yang lain di sebuah tempat yang terbentuk karena adanya berbagai jaringan komputer yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya. Untuk dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi di dalam dunia maya, seseorang biasanya membutuhkan sebuah peralatan dan kanal akses ke internet tersebut. Misalnya komputer personal ya, atau PC, personal digital assistant atau PDA, web TV misalnya, dan lain sebagainya. Bertemunya berbagai jenis orang seperti halnya di dunia nyata, tentu saja mendatangkan banyak sekali jenis interaksi semacam jual beli, ya, perdagangan, diskusi, kooperasi, dan lain-lain. Kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh dunia maya adalah suatu bentuk interaksi yang sangat efisien. Dalam hal ini lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik dibandingkan dengan dunia nyata. Karena kemampuannya untuk meniadakan ruang dan waktu. Namun ada satu persamaan mendasar yang berlaku baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yaitu tetap berlakunya hukum ekonomi, yaitu suatu aktivitas untuk mencapai penghasilan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Karena hal tersebut tidak jauh dari prinsip hidup dari seorang manusia secara umum. Lalu apa yang membedakannya begitu? Hukum ekonomi tersebut tercipta karena adanya suatu kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia sifatnya terbatas ya. Yang dimaksud dengan keterbatasan di sini adalah disebabkan karena sumber daya utama dalam aktivitas ekonomi kebanyakan berwujud benda-benda fisik, semacam gedung, tanah, manusia, bahan mentah, mesin, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, suatu fenomena baru mulai timbul semenjak ditemukannya teknologi digital,
yang mampu merepresentasikan berbagai sumber daya atau entitas fisik menjadi rangkaian sinyal-sinyal digital. Lihat ya, bagaimana ketika pada mulanya dulu dokumen fisik, kertas, dan tulisan begitu telah dapat direpresentasikan menjadi bit-bit digital, sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berkorespondensi melalui email. Hingga saat ini ketika suara atau audio, voice begitu, terus juga gambar, ya image dan video telah berhasil didigitalisasi sehingga merubah sama sekali cara manusia berinteraksi. Bahkan hal ini tidak hanya berlaku pada entitas fisik saja, tetapi benda-benda abstrak seperti data, informasi, pengetahuan, bahkan proses telah dapat pula dilakukan proses digitalisasi. Ada pertanyaan menarik ya. Lalu apa anehnya dengan kondisi atau fenomena ini begitu? Nah, hal tersebut akan sangat menarik untuk dicermati ketika mempelajari karakteristik dari entitas-entitas yang dapat didigitalisasi. Paling tidak ada 4 karakteristik utama dari benda digital itu ya. Yang pertama adalah sangat mudah untuk diduplikasi. Lihat saja bagaimana dengan teknologi dan aplikasi yang tersedia saat ini ya. Sebuah film misalnya, video berdurasi 2 jam begitu, dapat dibuat atau dicopy dalam waktu yang tidak lebih dari 10 menit. Bahkan setelah proses duplikasi usai, sangat sulit untuk menentukan entitas mana yang asli dan mana yang duplikasi. Karena bit tersebut telah secara teknis begitu ya bersifat identik. Artinya sumber daya digital dapat dengan mudah diduplikasi oleh siapa saja yang membutuhkannya tanpa harus melakukan pengorbanan waktu yang sedemikian besar. Dengan kata lain, prinsip pengorbanan tadi dalam tanda kutip ya, pada hukum ekonomi menjadi kurang intensitas. Yang kedua adalah sangat murah untuk menduplikasikannya. Ya, karena selain media penyimpanan murah, contohnya sebuah CD ya atau compact disc gitu ya, kan harganya paling berapa sih? 2.500 gitu per keping. Ini dapat menyimpan lebih dari 650 MB di data digital. Proses penduplikasiannya pun tidak memerlukan sumber daya yang mahal. Ya. Jadi semakin banyak sebuah entiti di digital diduplikasikan, akan semakin kecil biaya variabel per kepingnya. Sehingga hampir mendekati nol bahkan gitu. Dengan kata lain, sumber daya digital akan menjadi sedemikian murah harganya, sehingga pada suatu saat nanti akan menjadi public goods. Berarti sumber daya tersebut menjadi tidak terbatas, yang tentu saja bertentangan dengan aspek hukum ekonomi yang mengatakan bahwa mayoritas sumber daya sifatnya sangat terbatas. Yang ketiga adalah mudah dilakukan proses restrukturisasi. Ya, artinya apa? Jika dalam dunia nyata proses penciptaan produk jadi atau bahan baku dari bahan mentah memerlukan serangkaian aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan biaya begitu, kebanyakan proses penciptaan entitas digital ini adalah hanya dengan melakukan proses restrukturisasi sinyal-sinyal atau bit digital saja. Lihatlah ya, bagaimana sebuah file foto digital berwarna hanya dalam waktu sekejap dapat dirubah menjadi foto hitam putih. Dengan kata lain sangat mudah dan murah. Ya, sangat mudah dan murah prosesnya. Produksi sebuah produk digital yang artinya
akan mengurangi tantangan praktisi bisnis untuk menyusun strategi pemakaian sumber daya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ini justru meningkatkan kuantitas para pesaing. Dan yang keempat adalah dapat memperbaiki kualitas sumber daya fisik. Terbukti dengan banyaknya sumber daya analog yang dirubah ke dalam sinyal digital, dapat diperbaiki kualitasnya seperti misalnya ya, dulu kita mengenal pita rekaman audio. Ya, kaset untuk tape recorder itu ya. Terus misalnya di sini ada sinyal telepon. Terus gambar 2 dimensi begitu dan lain sebagainya. Setelah sinyal-sinyal analog tersebut tadi dirubah menjadi digital, maka proses restrukturisasi bit untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa dapat dengan mudah dilakukan tanpa adanya usaha yang memakan waktu dan biaya besar. Sekali lagi, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan aspek-aspek yang harus diperhatikan praktisi manajemen dalam mempengaruhi atau dalam memenuhi prinsip dasar ekonomi. Setelah tadi kita membahas tentang e-bisnis di dunia cyber, berikut ini kita akan kupas bagaimana pemetaan e-bisnis dari sisi spektrum evolusi dan diagram. Kerap dijumpai dalam berbagai kesempatan para praktisi bisnis maupun teknologi informasi yang keliru mempergunakan istilah e-commerce dan e-bisnis dalam presentasinya begitu. Nah, hal ini dinilai wajar karena selain disebabkan oleh banyaknya teori yang berkembang sehubungan dengan kedua fenomena bisnis tersebut, kecepatan kemajuan teknologi informasi semakin memperluas dan mengaburkan arti dari e-commerce maupun e-bisnis. Namun demikian, hampir semua praktisi dan ahli bisnis maupun teknologi informasi sepakat pada konsep yang mengatakan bahwa domain e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Kita lihat gambar pada layar begitu. Nah, diagram atau gambar di atas yang kita lihat itu ya, di depan kita itu kurang lebih dapat memperlihatkan hubungan antara kedua hal tersebut, yakni e-bisnis dan e-commerce. Jika domain e-tailing lebih berintikan mekanisme perdagangan antara perusahaan dengan konsumen, ya, konsumen langsung begitu, atau yang dikenal dengan istilah relasi bisnis B2C atau business to business consumer, maka e-commerce memiliki domain yang lebih luas karena terkandung di dalamnya pula relasi bisnis antara dua atau lebih perusahaan atau yang bisa dapat kita kenal dengan istilah B2B atau business to business. Ini kan sudah membedakan itu. Yang dapat terlihat dalam konteks ini adalah suatu pengertian bahwa mekanisme e-commerce lebih terfokus pada aktivitas transaksi elektronik antara dua atau lebih entitas bisnis. Sementara e-bisnis memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas. Yang dimaksudkan dengan e-bisnis secara umum adalah berbagai aktivitas di dalam perusahaan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai proses pertukaran barang atau jasa. Dengan memanfaatkan teknologi digital, komputer, telekomunikasi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, seluruh rangkaian proses yang kerap dijumpai di dalam aktivitas bisnis masuk ke dalam domain definisi e-bisnis. Seperti yang kerap dijumpai dalam berbagai aplikasi sistem informasi semacam supply chain management, demand chain management,
customer relationship management, enterprise resource planning, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk berbagai aplikasi-aplikasi tersebut akan kita bahas secara terpisah. Value apa yang sebenarnya ditawarkan oleh bisnis itu sendiri? Nah, menurut Charles B. Riger dari IBM gitu ya, dan Mary P. Donato dari Xerox, paling tidak ada 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-bisnis, ya, atau spektrum value e-bisnis itu sendiri. Di antaranya adalah efisiensi, effectiveness, reach, structure, dan opportunity. Kita coba kupas satu persatu. Efisiensi. Manfaat paling cepat yang dapat diperoleh perusahaan yang terjun ke dunia e-bisnis adalah perbaikan tingkat efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai divisi-divisi yang terkait. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan teknologi gitu ya, di dalam berbagai rangkaian bisnis sehari-hari, maka akan terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional yang biasa dikeluarkan tersebut. Lihatlah bagaimana email dapat mengurangi biaya komunikasi dan pengiriman dokumen. Call center dapat mengurangi biaya pelayanan pelanggan. Website dapat mengurangi biaya marketing dan public relation. VoIP ya, misalnya dapat mengurangi biaya telekomunikasi. Serta decision support system atau sistem pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya rapat dan diskusi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah effectiveness. Manfaat ini dapat dirasakan ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Lihatlah bagaimana dengan dimanfaatannya teknologi perusahaan dapat berhubungan dengan pelanggannya secara non-stop 7 hari seminggu dan 24 jam sehari berkat diterapkannya konsep e-teknologi. Demikian pula dengan diterapkannya konsep e-supply chain, maka manajemen dapat meningkatkan service level pada pelanggannya. Contoh efektivitas yang lain adalah meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dari manajemen karena diimplementasikannya aplikasi Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, reach. Manfaat berikutnya yang dapat diperoleh dari perusahaan adalah kemampuan e-teknologi di dalam memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dengan menghubungkan diri ke internet, berarti perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan yang tersebar di berbagai belahan bumi. Kemampuan ekspansi yang sedemikian mudah, ya, menembus batas ruang dan waktu, dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal, tentu saja merupakan keuntungan yang tidak ternilai harganya bagi sebuah perusahaan. Selain itu, teknologi juga telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerjasama dengan mitranya secara signifikan. Structure. Manfaat penerapan e-bisnis selanjutnya adalah terciptanya berbagai jenis produk-produk maupun jasa-jasa baru akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Ya, tengoklah bagaimana sebuah buku dapat dijual secara lelang atau sebuah bank virtual
yang berfungsi pula sebagai penasehat keuangan atau paket liburan yang telah lengkap mengemas berbagai produknya, transportasi, hotel, lokasi wisata, atau toko buku yang berfungsi pula sebagai perpustakaan, dan lain sebagainya. Ya, konsep brick and mortar gitu ya, yang telah menjelma menjadi click and mortar benar-benar telah mengubah perilaku perusahaan dalam melakukan pendekatan bisnis. Bahkan belakangan ini sering pula ditemui situs-situs yang menyediakan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan selera unik pelanggan dengan harga yang khusus pula. Semua ini dapat dengan mudah dilakukan karena semakin banyaknya sumber daya fisik yang telah ditransformasikan menjadi sumber daya digital. Yang terakhir dalam business value ini adalah opportunity. Ini terbukanya peluang yang besar, yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, ya, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat selalu diketemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Lihatlah bagaimana berbagai jenis model bisnis selalu ditawarkan oleh beraneka ragam situs yang berkembang dengan pesat di internet. Di bidang pendidikan tercatat semakin maraknya situs-situs penyelenggara pendidikan ya, e-school gitu. Ya, kalau kita juga mengenal ruang guru misalnya, atau banyak sekali ya, e-commerce dan yang lain-lain gitu. Terus misalnya juga ada pelatihan, e-training secara virtual, webinar dan yang lain-lain. Itu di dunia pendidikan. Di bidang keuangan misalnya telah berdiri ya lembaga-lembaga keuangan virtual semacam e-banking, e-stock, exchange gitu ya, dan insurance. Di bidang manufacturing berkembang juga perusahaan-perusahaan yang siap memberikan bisnis outsourcing di bidang apapun itu. Banyak sekali sekarang teknologi dimanfaatkan untuk bidang-bidang yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, ada juga lagi e-procurement ya, e-logistik, e-distribution, e-inventory dan yang lain sebagainya. Itu adalah value-value yang ada dalam e-business. Dari penjelasan yang sebelumnya begitu bisa kita tarik kesimpulan. Jadi ada 5 tadi ya keuntungan yang ditawarkan oleh e-business. Di antaranya adalah efisien, effectiveness, reach, structure, opportunity. Maka kita bisa coba menarik gitu ya. Di mana dengan pemanfaatan e-business ini perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional. Nah, di situ juga akan terjadi peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Di mana pemanfaatan e-teknologi itu ya, ini mampu memperluas jaringan dan ruang gerak dari perusahaan tersebut. Nah, di sini juga hal lain yang menjadi titik menarik adalah bagaimana sumber-sumber daya fisik itu bisa ditransformasikan menjadi sumber daya digital. Serta yang terakhir adalah peluang ya. Peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk semakin banyaknya sumber daya fisik yang bisa dimanfaatkan. Ya, slide selanjutnya kita akan bahas tentang evolusi e-bisnis di dunia maya ya. Jadi keberadaan dunia maya ini memiliki arti yang berbeda untuk masing-masing perusahaan. Terutama perusahaan yang masih menggunakan paradigma lama dalam berbisnis ya, atau dalam bahasa lain konvensional. Banyak perusahaan yang sangat berhati-hati dalam menanggapi fenomena ini. Dan tidak mau terburu-buru untuk segera melakukan tindakan reaktif terhadap tawaran-tawaran kemudahan yang disediakan oleh internet. Dibandingkan dengan negara maju yang berani untuk melakukan suatu tindakan revolusioner untuk sama sekali mengubah cara berbisnis, karena berbagai alasan, negara-negara berkembang semacam Indonesia ini lebih senang menggunakan pendekatan evolusi.
Alasannya adalah selain mereka minim risiko, ya, atau risiko yang dipertaruhkan lebih kecil, perusahaan ini ingin meyakinkan diri agar tahapan pengembangan bisnis konvensional ke arah e-bisnis benar-benar dapat memberikan value kepada pelanggan. Coba kita lihat grafik di samping ini, ya. Ada business value, ada leverage of business. Nah, dalam grafik ini kita lihat ada 4 tahapan evolusi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pijakan, yaitu ada channel enhancement, ada value chain integration, industry transformation, serta convergence. Coba kita kupas satu persatu, ya. Yang pertama adalah channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Ya. Di sini bisa kita contohkan. Jika dulu perusahaan harus membagi-bagikan company profile-nya, ya, CV-nya begitu, company profile maksud saya, kepada mereka yang berkepentingan. Contoh, investor atau pelanggan misalnya. Saat ini, seluruh masyarakat di dunia dapat melihat seluk-beluk perusahaan terkait apapun itu melalui situs webnya di dunia maya atau website. Jadi dulu harus secara konvensional dibagi-bagi, disebar-sebar, di-share gitu. Sekarang dengan membuka website saja, semua company profile, ya, perusahaan sudah bisa kita ketahui. Contoh yang lain, jika dulu nasabah harus datang menemui teller untuk melakukan transaksi perbankan, saat ini yang bersangkutan dapat memilih karena disediakannya fasilitas e-banking melalui internet. Masih banyak contoh yang lain. Dengan menggunakan internet ini sebagai kanal alternatif untuk dapat berhubungan dengan mitra bisnis maupun pelanggan, maka perusahaan tidak perlu khawatir akan kehilangan pangsa pasar yang telah dimiliki, karena pada saat ini akses melalui internet hanya merupakan salah satu pilihan utama, di mana sebagai pelengkap fasilitas konvensional yang telah ada. Itu yang pertama, ya. Jadi dengan menggunakan kanal akses internet. Yang kedua, value chain integration. Perusahaan didirikan karena adanya suatu permintaan pelanggan dan pasar terhadap produk atau jasa tertentu. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan akan berusaha untuk mengubah berbagai bahan mentah yang ada sebagai input untuk menjadi output atau luaran. Berupa apa? Produk yang diinginkan pelanggan. Rangkaian proses atau aktivitas perusahaan bahan mentah menjadi produk jadi ini oleh Michael Porter diistilahkan dengan value chain atau rantai nilai. Karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai nilai perusahaan sebagai pemasoknya. Maka pengintegrasian kedua rantai nilai ini akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan rantai nilai perusahaan dengan berbagai rantai nilai mitra bisnis melalui internet, maka berbagai manfaat dapat secara langsung dirasakan oleh manajemen. Pada tahapan evolusi yang kedua ini, value e-bisnis yang didapatkan perusahaan melalui pengintegrasian via internet akan semakin meningkat. Jika pada tahapan pertama sebelumnya tadi pelanggan mendapatkan value yang cukup berarti, maka
Maka pada tahap kedua ini, selain manajemen, para pemilik perusahaan atau shareholders gitu juga dapat secara langsung merasakan manfaatnya karena meningkatnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikut yang ketiga adalah industri transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus banting setir ya atau berganti bisnis dari bisnis intinya gitu. Setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya atau core competencies dan tingginya kompetisi di industri-industri terkait. Ya, tengoklah. Coba kita lihat beberapa contoh perusahaan yang dengan adanya internet menyadari perlunya dilakukan transformasi bisnis. Contoh misalnya perusahaan penerbitan buku bermutu ya, yang biasa memulai rangkaian proses bisnis dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan, layout, pencetakan, dan distribusi, dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja. Karena proses-proses lainnya dapat di-outsource-kan ke perusahaan industri terkait. Lebih lanjut lagi, pemilihan naskah dapat direduksi lagi menjadi hanya pada proses menjalin hubungan baik dengan para penulis yang berkompeten. Nah, itu beberapa contoh yang ada pada transformasi industri. Inti dari transformasi industri di sini adalah diperlukannya kemampuan manajemen untuk meredefinisikan ulang bisnis intinya setelah adanya fenomena e-bisnis yang terjadi di dunia maya. Dengan secara jeli mempelajari berbagai peluang dan kemungkinan yang ada, tidak mustahil pemilik perusahaan akan merubah visi dan misi usahanya untuk pengelolaan suatu bisnis yang jauh lebih menjanjikan dan menguntungkan. Yang keempat adalah konvergensi. Konvergensi ini antara lebih dari satu industri karena terjadi dengan adanya internet. Perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Ya. Lihatlah bagaimana maraknya produk-produk inovasi baru ditawarkan di pasaran ya, karena adanya konvergensi pada proses e-bisnis. Contohnya misalnya ini, konvergensi antara industri perbankan, kesehatan, dan teknologi informasi melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit dan kartu debit, dapat dipergunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan. Itu salah satu bentuk contoh konvergensi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi informasi dan internet yang sedemikian rupa memungkinkan berbagai jenis perusahaan di beragam industri untuk saling bekerja sama menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Dan tentu saja format kerjasama ini akan mendatangkan value yang sangat besar, tidak saja bagi masing-masing perusahaan, tetapi terhadap kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Di dalam dunia e-bisnis, begitu banyak aplikasi yang ditawarkan oleh para vendor. Berbeda dengan perkembangan aplikasi di dunia nyata yang bermula dari paket-paket aplikasi yang bersifat fungsional. Di dunia maya, beragam aplikasi e-bisnis dibangun berdasarkan paradigma proses bisnis. Jika memperhatikan rangkaian bisnis proses yang kerap ditemukan di perusahaan,
dari arah hulu menuju ke hilir, aplikasi e-bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Di mana di dalam gambar itu sudah kita tampilkan. Yang pertama adalah supply chain management, terus enterprise resource planning ya atau ERP, product design management, dan customer relationship management atau CRM. Bagaimana penjelasan atau definisi masing-masing untuk menguatkan pemahaman relasi e-bisnis tersebut dalam sebuah diagram? Cara yang paling mudah dalam memahami keempat kategori aplikasi e-bisnis ini adalah dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses hilir menuju hulu. Alasan pendekatan tersebut dipakai adalah karena di era bisnis modern saat ini, perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Berangkat dari pendekatan tersebut, maka pada bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan sebuah perusahaan dengan para pelanggannya atau customer. Konsep yang biasa digunakan dalam membangun aplikasi kategori ini adalah CRM atau Customer Relationship Management. Konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapai apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction, customer loyalty, dan customer retention. Jadi beberapa yang termasuk dalam konsep CRM ini adalah proses penanganan keluhan pelanggan, ya, pesanan pelanggan, permintaan informasi dari pelanggan, data dan informasi seputar pelanggan, kebutuhan pelanggan, serta dimungkinkan adanya proses analisa karakteristik dan perilaku dari pelanggan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hubungan interaksi dengan pelanggan inilah, perusahaan menentukan konfigurasi dan spesifikasi produk atau jasa begitu yang ingin dihasilkan. Rangkaian proses yang berkaitan dengan aktivitas desain produk ini kerap menggunakan konsep product design management atau PDM. Seperti diketahui bersama, dengan adanya e-bisnis dan internet, pelanggan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan produk. Contoh, seorang pelanggan yang dapat memesan CD audio berisi lagu-lagu kesukaannya begitu dengan cara memilih ribuan lagu yang ada pada daftar. Atau seseorang penggemar buku yang dapat memilah-milah artikel atau bab-bab yang ingin dibelinya. Ya. Atau juga seorang pecinta mobil gitu yang ingin memperoleh mobil unik dengan suku cadang pilihannya. Nah, proses pengelolaan desain produk ini sepenuhnya dibantu oleh aplikasi-aplikasi e-bisnis. Setelah perusahaan mengetahui produk-produk semacam apa yang dipesan oleh pelanggan beserta spesifikasi dan kuantitasnya, maka perusahaan harus memulai menjalankan rangkaian proses perencanaan sumber daya yang dibutuhkan untuk dialokasikan dalam proses produksi. Konsep manajemen yang paling maju untuk dipergunakan dalam proses pengalokasian sumber daya dan produksi ini adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Konsep ini ya merupakan sebuah aplikasi e-bisnis ya yang secara utuh mengintegrasikan proses-proses yang berkaitan dengan aktivitas manufaktur, produk atau jasa. Dan aktivitas-aktivitas pendukung lain seperti permasalahan keuangan, administrasi begitu, dan sumber daya manusia. Mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan
distribusi ke tangan pelanggan. Berdasarkan kebutuhan berbagai sumber daya yang didefinisikan pada proses-proses terkait dengan ERP, perusahaan kemudian harus menyusun strategi pasokan bahan-bahan mentah produksi. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasa diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok atau supplier dikenal dengan istilah supply chain management atau SCM. Rangkaian proses yang berada di hulu perusahaan ini merupakan interface atau antarmuka yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnisnya, terutama adalah para pemasok. Ya, jika CRM cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce bertipe business to consumer atau B2C, maka pada supply chain management aplikasi bisnis yang kerap dipergunakan dalam bisnis ini adalah bisnisnya adalah B2B atau business to business. Jadi dari diagram yang ada dalam layar ini terlihat bahwa keempat aplikasi e-bisnis tersebut membentuk rantai proses yang saling berkesinambungan di mana menghubungkan antara stakeholder perusahaan yang berada di hulu, dalam hal ini adalah pemasok, dan stakeholder perusahaan yang ada di hilir, dalam hal ini adalah pelanggan. Demikian tadi materi e-bisnis untuk kali ini dengan tema khusus e-bisnis di dunia maya. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.